Ada apa nih? Gaya bener sih. Makan seafood ya. Ajak-ajak bisa kali. Kalau disajikan aneka seafood gini, pasti nggak bakal nolak ya. Cara penyajian ini disebut seafood platter, fams. Isiannya sangat bervariasi loh. Ada kepiting, udang, lobster, kerang, cumi, sampai ikan. Porsinya lumayan gede, fams. Nggak bakal habis disantap sendirian deh. Rasanya enak banget tuh. Cita rasanya gurih, manis, dan segar. Widih, pasti puas banget deh kalau disajikan kepiting begini. Tapi cangkangnya jangan ikut dimakan ya. Soalnya cangkang kepiting ini keras banget, fams. Katanya sih cangkang kepiting ini dibuat dari zat bernama chitin. Berguna sebagai pelindung jaringan lunak. Jadi cukup makan dagingnya aja. Biasanya sih seafood platter juga dihidangkan dengan aneka sayuran. Wah, nutrisinya semakin lengkap deh. Sayuran ini mengandung nutrisi potasium, asam folat, dan berbagai macam vitamin, sehingga bermanfaat untuk tubuh. Sebelum dibumbui, aneka seafood ini harus dikukus dulu, fams. Supaya rasanya lebih enak, proses memasak seafood ini sebaiknya dengan cara dikukus untuk mempertahankan kerenyahan. Plus, kandungan protein, zat besi, vitamin D, dan asam lemak omega 3-nya bisa tetap terjaga. Seafood cukup dikukus sampai warnanya berubah menjadi oranye. Terus campur deh dengan bumbu rahasia. Bumbu ini juga ditumis secara singkat loh, fams. Supaya cita rasa asli daging seafood gak berubah, cukup tumis 5 hingga 7 menit aja ya. Angkat deh. Menu yang dibilang super gede ini nggak perlu disajikan pakai piring atau mangkok. Cukup di atas meja saja ya. Wait, jangan lupa lapisi kertas makan sebagai alasnya. Nikmat ini. Di tengah wabah virus corona yang merebak, kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Gak ada salahnya kalian menikmati seafood ini ya. Soalnya kandungan sengnya bisa membuat sistem kekebalan tubuh berfungsi maksimal. Mantap! Di Bandar Lampung, fams, seafood seperti udang bisa diolah jadi makanan tradisional. Misalnya udang pindang. Unik ya. Pindang yang biasa diolah dengan ikan, kali ini dibuat dari udang. Pagi-pagi jadi nafsu deh ngelihat udang yang seksi dan gede begini. Kenalin ya, ini namanya udang putih atau udang faname. Ukurannya hampir sama dengan udang windu. Bedanya, udang faname ini memiliki warna yang lebih putih dan bersih daripada udang windu. Oh iya, fams, Indonesia ternyata menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di dunia setelah Thailand dan India. Dari keseluruhan jenis udang yang diekspor, udang faname jumlahnya bisa mencapai 85%. Hebat ya! Kalau udangnya seger-seger kayak gini, masaknya nggak perlu pakai banyak rempah. Cukup dengan kuah bening, rasanya udah enak kok. Ngomongin tentang bumbu nih, selain membuat rasanya sedap, tambahan bumbu pada bahan makanan ternyata bisa menghambat pembusukan yang disebabkan bakteri dan jamur. Karena ada kandungan fitokimia tuh, terutama ketika suhu di negara kita yang bisa dibilang panas. Nah, tambahan serai dan nanas bisa membuat rasanya berbeda loh. Apalagi nanas mengandung antioksidan dan vitamin C yang tinggi. Berbeda dengan pindang di Jawa yang lebih merujuk dari bahan baku ikan. Pindang khas Lampung dan Palembang lebih mirip dengan sayur lodeh atau sayur sop. Bumbu rempahnya juga sederhana loh. Penambahan daun salam bukan cuma bisa menyedapkan makanan, tapi bisa menghilangkan bau amis udang. Masukin deh udang fanamenya. Memasak udang gak makan waktu loh, cukup sampai udang berubah warna saja. Lalu sajikan deh. Jangan lupa kasih pewangi alami ya. Nggak perlu pakai parfum, pakai daun kemangi aja udah cukup kok. Hahaha. Nikmat. Gak sabar nih pengen nyobain. Oh iya, fams, ada kabar baik nih. Ternyata udang bukan cuma enak loh, tapi rendah kalori juga. So, nggak perlu khawatir berat badan meningkat fantastis ya, meskipun sering makan udang. Kalau mie biasanya berwarna kuning, mie yang satu ini berbeda loh, karena berwarna hitam. Pewarna yang dipakai bisa dibilang alami, karena memakai tinta cumi. Warnanya emang jadi agak menarik sih. Rasanya, auce banget. Selain rasanya gurih, tinta cumi ini juga bermanfaat untuk kesehatan loh.
mulai dari menyehatkan mulut, lambung, sampai mencegah sakit jantung dan kanker. Gak cuma ada mie hitam aja, fams. Masih ada juga mie hijau yang terbuat dari daun selada hidroponik dan mie biru yang memanfaatkan daun telang. Hampir sama seperti mie ayam kebanyakan, ada topping penggugah selera juga tuh. Sebelum dibumbui, mie direbus dengan air yang mendidih. Kalau sudah mengembang dan matang, angkat deh. Untuk topping yang dipakai boleh apa aja kok. Kali ini sih kita pakai suiran ayam, oseng-oseng jamur, dan sapi lada hitam. Lengkap, pakai banget. Nyam, mau mie hitam, mie biru, atau mie hijau, semuanya sama-sama enak kok. Apalagi makannya bareng-bareng sama kamu. Hehehe. Oh iya fams, cumi juga bisa tuh dibuat menjadi taboh. Itu tuh sayur pendamping yang masuk pada sajian menu utama dalam budaya santap masyarakat Lampung. Sekilas gulai taboh memiliki tampilan yang mirip sayur lodeh. Bedanya, gulai taboh yang biasanya memakai ikan, kali ini memakai bahan dasar daging cumi fams. Bumbu dan rempah yang dipakai juga berbeda loh. Pokoknya berasa banget deh Lampungnya. Hihihi. Banyak yang bilang gulai taboh dan sayur lodeh itu sama. Sebenarnya beda loh. Gulai taboh jadi lebih spesial karena ada tambahan kluwek. Dalam bahasa lokal biasa disebut dengan tuba. Oh iya, gulai taboh dulunya cuma bisa ditemukan dalam acara-acara khusus di Lampung atau acara kumpul keluarga. Kalau sekarang sih, di luar dua acara itu udah banyak ditemukan gulai taboh di beberapa rumah makan di seluruh provinsi Lampung. Kapan aja bisa menyantapnya deh. Fams, gulai taboh adalah kuliner khas yang berasal dari pesisir barat. Nama taboh punya arti santan. Maksudnya sih gulai santan, Fams. Pantesan aja wajib pakai santan ya. Gulai taboh juga kerap disajikan dengan telur. Tapi kalian boleh tambahin apa aja kok, asal bahan bakunya berasal dari protein. Selalu aja jodoh. Oh iya, Fams, memasak cumi emang gampang-gampang susah. Teksturnya yang kenyal banget harus dimasak dengan tepat. Sebaiknya cumi jangan diolah terlalu matang, biar cumi yang dihasilkan gak alot. Udah matang deh, selamat makan. Lagi gak diet kan? Cumi juga punya kandungan gizi yang lengkap loh. Cumi punya fosfor yang mengandung kalsium dan berperan menguatkan tulang. Kalau tubuh kekurangan fosfor, bisa memicu terjadinya pengeroposan tulang, fams. Lihat nih, fams. Kalau dilihat dari tampilannya, kayak lapis legit pruns khas Pontianak, fams. Nah, lapis yang satu ini nggak pakai pruns alias buah plum, fams, tapi pakai lempo durian. Hehehe. Sebenarnya, fams, kue yang satu ini berasal dari bangsa Belanda. Dulu sih namanya bukan lapis legit, tapi spekkoek. Kata spek dalam bahasa Belanda punya arti lapisan lemak babi. Eits, kue lapis legit ini nggak pakai bahan lapisan lemak babi sama sekali kok. Karena bentuknya seperti lapisan lemak babi. Jadi deh dinamakan spekkoek. Nggak cuma ada di Lampung atau Pontianak aja, kuliner satu ini juga bisa ditemukan di Jawa loh. Fams, lapis legit ini punya bahan dasar yang hampir sama dengan lapis legit biasanya. Cuma di tiap lapisannya diberi tambahan lempo durian. Nah, ada perbedaannya lagi antara kue lapis legit di Lampung dengan lapis legit di Jawa. Kalau di Jawa, lapisan kuenya terbuat dari adonan kue bolu. So, tekstur kuenya jadi lebih kering. Kalau lapis legit Lampung, bahannya nggak pakai tepung terigu sama sekali. Sebagai pengganti tepung, lapis legit yang satu ini menggunakan telur dan icing sugar, biar teksturnya lebih basah. Nah, penggunaan gula halus juga bikin adonan lapis legit jadi lebih halus loh. Fams, butter juga bikin lapis legit jadi mengembang loh. Oh iya, adonan untuk lapis legit Lampung harus diaduk sampai mengembang ya. Kalau enggak, hasil kue jadi amis. Bisa-bisa mengurangi selera makan kalian tuh. Penambahan susu bubuk ini juga bisa memberikan rasa gurih yang sedap dalam kue loh. Susu juga punya banyak fungsi lainnya loh. Kandungan lemak dan protein susu bisa membuat adonan menjadi kuat, mengembang, dan tahan saat dipanggang. Supaya lapisan kue matang merata, pastiin setiap lapisan yang dibuat nggak terlalu tebal ya. Setiap lapis beratnya cukup sekitar 60-an gram aja deh. Fams, proses pembuatan kue ini juga tergolong unik loh. Setiap lapisan yang dipanggang memerlukan kesabaran plus keterampilan yang cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Kue lapis legit juga punya sejarah yang mengakar di kalangan masyarakat Tionghoa. Saat tahun baru Cina, kue lapis legit harus selalu ada. Menurut kepercayaan mereka, makan kue lapis legit bisa membuat sukses di tahun yang baru. Oh iya, jangan lupa sertakan lempo durian ya fams. Biasanya lapisan kue ini bisa mencapai 15-17 lapis loh. Semakin banyak lapisan yang terdapat pada kue lapis, masyarakat Tionghoa percaya akan datangnya rezeki yang berlapis-lapis juga. Setelah dipanggang selama 1,5 jam, akhirnya lapis legitnya jadi juga fams. Wah, bener-bener deh, butuh perjuangan banget bikinnya. Tuh fams, perhatiin deh lapisan kuenya. Lapisan antar kuenya muncul aksen gosong di bagian luar kue di setiap lapisannya. Ada istilah, semakin lama proses pembuatannya, maka semakin enak rasanya. Yuk, hajar! Karena jumlah telur dan gula yang cukup banyak, sepotong kue lapis legit mengandung kalori yang cukup tinggi. Tapi kalian juga bisa kok menyesuaikan jumlah gula sesuai selera. Nyam! Wah, meleleh fams. Jadi nggak sabar buat nikmatinnya nih. Kalian tahu dong ini namanya apa? Iya, bolu. Sebenarnya bolu ini ada 3 macam fams. Kalau ini bisa dibilang sponge cake. Fams, bolu bisa jadi pilihan banyak orang karena memiliki rasa dan tampilan yang menggugah selera. Apalagi kalau si bolu dihias berbagai macam topping yang lezat. Kayak gini fams. Yang namanya kue bolu, bahan bakunya dibuat dari tepung terigu, gula, dan telur. Jangan lupa kasih pengembang ya. Meskipun telur bisa membuat kue lebih bervolume dan berstruktur. Nah, proses mengocok telur ini ternyata bisa membuat adonan jadi mengembang, fams. Ini nih, fams, yang bisa membantu telur dan pengembang hasil bolunya nggak bantet. Fams, diperkirakan kue ini udah ada sejak akhir abad ke-18 di Grenada di Karibi. Bolu punya banyak nama loh. Di Amerika Serikat kue ini disebut dengan kue pon. Sedangkan di Inggris disebut juga dengan kue Madeira atau Victoria Sponge Cake. Kasih warna sedikit biar tampilannya lebih menggemaskan ya. Oh iya, aduk dengan mixer secara perlahan biar tepungnya nggak berterbangan ya fams. Lanjut, aduk secara manual dengan tangan. Tujuannya untuk memastikan nggak ada bagian adonan yang menggumpal. Oh iya, bikin bolu kayak gini nggak boleh sering-sering buka oven ya. Soalnya bisa membuat tekstur kue menjadi bantet karena temperaturnya nggak stabil. Eits, siapa bilang kalau bolu udah bisa dicemil? Hahaha, sabar ya, si bolu masih harus dikasih topping biar tampilannya lebih menarik. Tapi kita bikin isiannya dulu yuk. Fla ini dibuat dari campuran krim kental manis, tepung maizena, dan gula. Semua bahan-bahan ini harus dicampur rata dulu ya. Harus terus diaduk secara terus-menerus di atas api selama 10 menit. Atau sampai tekstur adonan mengental kayak gini. Wah, mirip kayak bikin dodol ya. Makin lama dimasak, maka adonan bisa semakin keras. Tunggu dingin dulu ya, adonan baru deh dicampur dengan cendol dan kolang-kaling. Fla ini nih fams, bisa bikin bolu memiliki efek meleleh. Tuang hati-hati ya. Whipped cream ini berfungsi untuk menutup seluruh permukaan bolu dan fla. Biar makin sedap, kasih tambahan jagung ya. Tuh, warnanya jadi cakep banget ya. Beh, kuenya kayak di Instagram banget ya, fams. Hahaha. Karena hadir dengan bentuk yang cantik, nggak heran bolu sering dijumpai saat ada acara-acara tertentu. Misalnya pernikahan, ulang tahun, atau bahkan saat acara pengajian. Seger banget ya, si gajah-gajahnya mandi begini. Karena populasinya yang banyak, maka Lampung memiliki sebutan Kota Gajah. Kalau mau lihat gajah di habitat aslinya, kalian bisa datang ke Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Waktu tempuhnya sekitar 2,5 jam dari Bandar Lampung. Jauh, fams, jaraknya sekitar 90 km tuh. Kalau lagi berkunjung ke Bandar Lampung, nggak perlu jauh-jauh ke sana ya. Di Kecamatan Tanjung Barat, Kota Bandar Lampung, juga ada 3 ekor gajah yang besar-besar banget. Gajah-gajah ini juga dikirim langsung dari Taman Nasional Waikambas loh. Mau kenalan dan lebih akrab sama gajah? Bisa kok, salah satunya adalah memandikan gajahnya kayak gini nih. 2 gajah yang lagi dimandiin ini punya masing-masing nama loh. Ada Lis dan Mega. Oh iya fams, gajah adalah hewan yang pintar loh.
Soalnya otak gajah tergolong besar dari makhluk darat yang hidup saat ini. Gak heran kalau doi punya daya ingat yang kuat. Sekitar 1 hingga 2 tahun, si gajah mengingat apa yang pernah diajarkan oleh pawangnya. Selain daya ingat, gajah juga punya indera penciuman yang tajam. Belalai gajah berfungsi seperti radar. Radar penciuman dari si panjang ini diperkirakan 4 kali lebih peka dibandingkan dengan penciuman anjing pemburu. Hebat! Gajah menggunakan belalainya untuk menyentuh dan mencium bau dari benda-benda di sekitarnya. Salah satunya membantu sang gajah untuk mengenali makanan. Mau jalan-jalan sambil naik gajah? Bisa juga. Satu gajah bisa dinaiki oleh 2 hingga 3 orang, termasuk si pawang untuk pengendali gajah. Tapi kalau sama anak-anak bisa sampai 4 orang kok. Jangan takut fams, keamanan tunggang gajah terkendali kok. Untuk naik gajah ini pengunjung wajib ditemani oleh si mahout, alias pawang gajah yang sudah berpengalaman. Lihat tuh, mereka udah hafal banget sama kelakuan si gajah. Tuh lihat, gajahnya juga nyaman, plus gak merasa diintimidasi fams. Hehehe. Di sini nggak cuma ada gajah aja, ada burung-burung yang terbang pendek, dekat dari kepala kalian. Hehehe, ini cuma pertunjukan burung atau bird show aja kok. Pertunjukan ini untuk menampilkan kemampuan burung-burung saat terbang dan mencari makan saat di habitat aslinya. Biasanya nih, dalam sehari ada 2 kali pertunjukan di jam 10 pagi dan 3 sore. Bird show ini menampilkan beberapa burung predator seperti elang bondol yang jadi maskot DKI Jakarta. Mau coba kasih makan? Tenang ya fams, slow. Di sini selalu ada pemandu dan penjaga burung alias bird keeper. So, kalian tetap merasa nyaman tapi nggak boleh sampai baper ya. Hahaha. Udah begini wajib diabadikan dengan burung jinak dan terlatih ya. Jangan lupa pakai pelindung tangan. Kalau sudah di tangan, boleh deh foto-foto bareng elang bondol. Hehehe. Waktunya jalan-jalan fams. Kita ke Curug Gangsa dulu fams. Waktu tempuh perjalanannya kurang lebih 5 jam dari Bandar Lampung. Lokasinya ada di Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Tapi itu di luar biaya parkir ya fams. Sebelum turun tangga aja megahnya air terjun sudah kelihatan tuh. Airnya juga deres, jadi nggak sabar mandi-mandi nih. Cukup turun 60-an anak tangga aja fams, sampai deh di air terjun Gangsa. Fams, lebar air terjun Gangsa sekitar 20 meter, dengan tinggi mencapai kurang lebih 50 meter. Sayangnya air terjunnya lumayan deras, jadi kita nggak boleh mandi di sini. Jangan sedih dulu fams, walau kita tidak bisa menikmati air terjun secara langsung, tapi masih bisa merasakan cipratan air terjunnya saja sambil menikmati indahnya pemandangan. Lalu kita seberangi jembatannya dan melintasi batu-batuan. Hati-hati ya fams, jangan sampai jatuh terpleset. Bisa bahaya tuh. Fams, konon nama Gangsa berasal dari legenda masyarakat setempat yang menyebut suara gemercik air terjun bagaikan seruling gangsa. Kita juga bisa menikmati air terjun sambil duduk-duduk santai seperti ini fams. Pengelola juga menyediakan saung-saung untuk tempat berteduh. Asik ya fams. Sekarang wisata alam Curug Gangsa dikelola oleh perorangan. Pantes ya kalau kondisinya cukup terawat, bersih, dan makin indah dengan bunga-bunganya yang menyegarkan mata. Masih di Kabupaten Waikanan nih fams, ada juga air terjun kereta di Kecamatan Blambangan Umpu. Namanya lucu ya fams. Kabarnya nama Curug Kereta diambil karena bentuk air terjun persegi panjang seperti gerbong kereta. Saat masuk ke dalam lokasi wisata ini, kita akan disuguhi dekorasi yang instagenik, ciamik. Fams, kondisi air terjun kereta masih bersahabat tuh. Debit airnya tidak terlalu deras, jadi aman untuk main air atau berenang. Tapi ingat fams, harus hati-hati saat terjun seperti ini. Soalnya kubangannya lumayan dalam tuh. Kalau belum ahli, mending cukup main-main air aja deh. Yang paling penting, basah. Hihihi. Meski air terjun kereta tidak terlalu tinggi, airnya lumayan deras fams. Jadi kelihatannya kayak tirai ya. Indah banget.
Sama seperti air terjun Gangsa, air terjun Kreta juga tak kalah terawat, fams. Masyarakat setempat yang tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata bertugas menjaga dan merawat lokasi wisata ini. Meski begitu, kita juga harus menjaga keindahannya ya, fams, agar kelestarian lingkungannya tetap terjaga. Kalau udah setengah jam, saatnya pamit nih. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Tetap sehat dan semangat ya!